Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Rabu di tanggal 16 September 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Nah, abang kakak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, hari ini kita sudah masuk ke di subtema terakhir di tema 3, yaitu subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu. Kedua, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Nah, ayo kita belajar dari Pak Habibie. Nah, abang kakak, ketika kamu mendengar nama Pak Habibie, bagaimana? Nama ini tidak asing kan di telinga kita? Iya, nah Pak Habibie ini merupakan salah satu Bapak Presiden Indonesia. Nah, Pak Habibie ini kan merupakan Presiden Indonesia yang ketiga ya. Setelah yang pertama itu ada Bapak Insinyur Soekarno, kedua ada Bapak Soeharto, nah yang ketiga adalah Pak Habibie. Atau biasanya kita mengenalnya dengan nama B.J. Habibie atau Baharuddin Yusuf Habibie. Nah, ternyata selain ada penemu-penemu dari luar, kita memiliki seorang dari Indonesia, yaitu Bapak Habibie ini adalah seorang penemu yang dikenal oleh dunia. Nah, mari kita mempelajari mengenai Pak Habibie. Nah, abang kakak, kamu diminta untuk membaca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Sekali lagi saya ingatkan, untuk kamu agar mempermudah dalam mempelajari materi kita, silahkan kamu buka buku tematik kamu atau buku paket tematik kamu tema 3, yaitu di subtema 3 pembelajaran 1. Nah, ketika Miss Eka membaca dari sini, maka kamu bisa ikut membaca dan kemudian memperhatikan dengan teliti dan tekun dari sana. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharuddin Yusuf Habibie. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini Miss Eka memberikan informasi sedikit bahwa gelar Ing yang dimiliki oleh Bapak Habibie itu sama dengan gelar insinyur. Hanya saja gelar Ing ini didapatkan ketika seseorang itu berkuliah di luar negeri. Nah, informasi tambahan ya abang kakak bahwa Pak Habibie merupakan salah satu anak Indonesia yang berhasil kuliah atau mengenyam pendidikan di luar negeri. Kita ulang, Profesor Dr. Ing Baharuddin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pembelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya.
Pada tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Engineer dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Nah, kecintaan pada tanah air. Pada tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan di darat tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui sebagai lembaga internasional di berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir secara setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Pada tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonia dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit tingkat dunia. Nah, abang kakak, itulah biografi atau cerita hidup tentang Pak Habibie. Dari mulai Pak Habibie kecil, kemudian beliau SMA, kemudian sampai beliau mengenyam pendidikan di Jerman, luar negeri, bahkan sampai semua prestasi beliau sudah diceritakan. Nah, setelah kamu membaca dan mendengarkan mengenai kisah Pak Habibie, apa yang kamu rasakan? Iya, pasti kita merasakan hal yang sama ya abang kakak. Begitu kagum dan bangga bahwa kita negara Indonesia memiliki salah satu anak bangsa, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, memiliki prestasi yang luar biasa baik di Indonesia, di negara kita, bahkan sampai ke tingkat dunia. Nah abang kakak, ini cerita tersebut bisa menjadikan motivasi untuk kamu bahwa kalau kita dengar ceritanya, Pak Habibie itu bukan berasal dari keluarga yang mewah atau keluarga yang kaya kalau kita bilang. Nah beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan ketika beliau kuliah di Jerman pun itu bukan dari biaya pribadi tapi berdasarkan beasiswa. Nah atas kepintaran dan kecerdasannya beliau mendapatkan beasiswa sehingga beliau bisa berkuliah di Jerman. Nah ini motivasi buat kamu bahwa bagaimanapun kehidupan kita, ketika Allah memberikan kita rezeki yang lebih, alhamdulillah. Ketika Allah memberikan kita rezeki yang cukup, alhamdulillah. Atau mungkin sederhana, itu tidak mematahkan niat kita untuk belajar setinggi-tingginya. Karena insya Allah ketika niat kita baik, maka Allah akan mempermudah segalanya. Nah, abang kakak, dari cerita Pak Habibie, di sini kamu diminta untuk mengerjakan latihan. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama yaitu apa topik masalah dari teks tersebut.
Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. Kemudian yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Nah, abang kakak yang nomor 2 ini maksudnya adalah ketika menurut kamu ini adalah teks eksplanasi ilmiah, kamu jelaskan kenapa. Dan contohnya ya buat aja judul teks tersebut. Tapi jika menurut kamu bukan teks eksplanasi ilmiah, maka coba kamu jelaskan alasannya dan berikan contoh yang lain yang menurut kamu teks eksplanasi ilmiah. Nah, silahkan kamu kerjakan latihan tersebut di buku latihan tematik kamu. Nah, abang kakak dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105, di mana arti dari ayat tersebut adalah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diminta untuk bekerja. Nah, saya kan masih sekolah, kenapa diminta untuk bekerja? Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika seusia kamu, maka pekerjaan yang harus kamu lakukan adalah belajar dengan baik, benar. Nah, ketika sudah dewasa, maka diminta untuk bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena di sini dikatakan bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka nantinya Allah akan membalas apa yang telah kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan hal yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Nah, jadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu hal yang buruk, karena semua itu ada balasannya. Semua itu Allah perhitungkan, baik itu pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk. Di sini juga dikatakan bahwa Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Jadi Allah yang maha melihat itu melihat apa saja yang kita kerjakan, seperti yang Miss Eka katakan tadi. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran IPS. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, abang kakak, mungkin kamu ada beberapa, kembali lagi ke cerita mengenai Pak Habibie, mungkin dari kamu ada yang sudah pernah menonton mengenai kisah dari Pak Habibie. Sudah pernah? Mungkin ada yang sudah pernah ya abang kakak. Nah, kalaupun belum, kamu boleh melihat filmnya, coba boleh kamu cari di YouTube. Nah, jadi ini bukan tugas, tapi Miss Eka hanya memberikan informasi untuk memudahkan kamu agar kamu memahami bagaimana sih hebatnya kisah Pak Habibie. Nah, ketika kamu boleh menontonnya di YouTube, nah kamu search aja gitu kisah Pak Habibie atau film Baharudin Yusuf Habibie. Nah, jadi di situ di film tersebut kan diceritakan bagaimana susahnya Pak Habibie hidup di negara orang, apalagi negara Jerman itu adalah negara yang mayoritas umatnya adalah beragama non-muslim. Jadi Pak Habibie itu mencari masjid aja sebegitu susahnya. Namun beliau tidak pernah putus asa gitu. Beliau tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Beliau tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, menghidupi dirinya, mengerjakan kuliahnya dengan baik, dan beliau tidak pernah melupakan kewajibannya terhadap Allah, yaitu beribadah walaupun berada di tempat yang mayoritas agamanya adalah non-muslim. Nah, jadi abang kakak, Pak Habibie itu adalah salah satu orang yang penemuannya atau ilmunya itu memberikan manfaat yang sangat amat besar kepada kita. Bahkan dari mulai ilmu Pak Habibie itu dibagikan ke orang lain, bahkan sampai saat ini kita masih bisa menikmati ilmu dari Bapak Habibie tersebut. Nah, abang kakak, amatilah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Nah, namanya proses distribusi adalah proses penyaluran barang. Nah, abang kakak, apalagi di zaman yang sudah canggih ini, proses distribusi dalam kegiatan ekonomi itu sudah sangat-sangat mudah. Nah, contohnya kalau kamu perhatikan di bagian yang pertama itu ada pabrik. Nah, di pabrik itu di mana barang atau produk itu dibuat. Kemudian dibawa, baik itu menggunakan mobil box, bisa juga menggunakan pesawat. Nah, dibawalah dia ke toko yang ingin menjualkannya. Nah, kemudian dari toko dia didistribusikan lagi oleh para pekerja masuk ke toko selanjutnya. Nah, kemudian dari toko selanjutnya, nah dipasarkanlah si produk tersebut, didistribusikan, bisa itu ke pasar, kemudian bisa itu ke
warga-warga. Nah, di tahap terakhir proses distribusi yaitu ada proses jual beli. Nah, jadi abang kakak di zaman yang sudah canggih ini proses distribusi bahkan kita tidak perlu mendatangi toko atau tempat berjualan. Nah, kalau kamu tahu kan sekarang sudah ada yang namanya belanja online, bahkan proses distribusinya itu bisa dilakukan langsung oleh pihak toko atau pihak belanja online-nya. Nah, jadi kan sering ya ada pengiriman paket, misalnya aja seperti melalui kantor pos, bisa melalui jasa pengiriman Tiki atau JNE atau masih banyak lagi yang lainnya. Jadi semakin bertambahnya tahun, semakin berkembangnya zaman, apalagi di era globalisasi seperti ini, proses distribusi dalam kegiatan ekonomi itu semakin canggih dan memudahkan kita. Nah, untuk mata pelajaran IPS di sini ada latihannya. Diskusikanlah pertanyaan berikut. Nah, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Nah, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat bila tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo atau mobil box tadi ya? Nah, abang kakak, kamu minta menuliskan hasil diskusi kamu pada diagram berikut. Nah, di sini kan memang berdiskusi, namun karena keterbatasan waktu dan tempat kita tidak bertemu di sekolah, maka ini menjadi tugas individu kamu. Nah, di sini di kotak tersebut ini kamu silahkan mengisi beragam hasil produksi. Nah, minimal itu Miss Eka minta kamu mengisi dengan 3. Banyak kan hasil produksi itu kan ada banyak ya. Nah, dari beragam hasil produksi itu kamu kan diminta nah, di sini kamu boleh mengisi ya abang kakak, mau itu hasil produksi bidang pertanian, boleh perikanan, boleh industri atau yang lainnya. Nah, jadi yang namanya hasil produksi itu barangnya apa yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini kamu diminta untuk dalam kehidupan masyarakat dengan adanya alat transportasi, apa yang dialami masyarakat. Nah, di bagian sini silahkan kamu isi apa yang dialami kehidupan masyarakat dengan adanya alat transportasi yang mengirimkan barang-barang tersebut. Nah, kamu bayangkan jika tidak ada alat transportasi yang mengirimkan, apa juga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, silahkan kamu kerjakan latihan ini di buku latihan tematik kamu. Jadi untuk materi kali ini kamu diberikan 2 latihan ya abang kakak. Miss Eka kembali mengingatkan, latihan yang diberikan itu jangan kamu jadikan beban. Nah, latihan yang diberikan itu bertujuan untuk agar kamu lebih mudah atau materi yang sudah dipelajari itu bisa kamu pahami dengan baik. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita simpulkan dahulu bahwa hari ini kita sudah mempelajari mengenai biografi Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie. Kita sudah mempelajari mengenai bagaimana proses distribusi dalam bidang ekonomi. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang memahami dan mencari informasi dari teks eksplanasi. Nah, abang kakak, Miss Eka mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah menonton dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi pembelajaran di video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, Miss Eka mengingatkan jangan lupa kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, abang kakak, kita ucapkan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.